Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru hebat seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Joko Markwat, CGP Angkatan 6, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saat ini saya bertugas pada SD Negeri 19 Rupat, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kesimpulan dan refleksi saya pada modul 1.1A8 koneksi antar materi terkait fase pembelajaran sebelumnya. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pemahaman saya terkait pemikiran Ki Haji Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, salam bahagia bagi kita semua. Selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran saya, di mana kita bisa ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Haji Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak-anak. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya hanya merawat sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya dalam perawatannya. Nah, dalam ini artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan ataupun metode ataupun cara belajar siswa yang berbeda-beda yang pada dasarnya akan berorientasi pada anak. Artinya bahwa seorang pendidik itu harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan tadi, bisa mengembangkan ide-ide, berpikir kreatif, berpikir mengembangkan ide yang ada tadi untuk mengingatkan belajar peserta didik tadi untuk merdeka dalam belajarnya. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu kita ingat bahwa perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dalam supaya tidak membahayakan pada dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, yang mana kita semua harus ikut dalam lingkup suasana saat ini. Namun tidak semua itu hal yang baik. Jadi perlu diselaraskan terlebih dahulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi anak-anak bisa dilakukan dalam menunjukkan, membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya. Sehingga peserta didik dapat bisa mengubur sedikit tentang sifat tidak baiknya atau sifat jeleknya. Dalam proses pembelajaran sekarang, kita harus bisa membekali siswa kecakapan hidup abad 21 pada peserta didik kita. Budi pekerti harus menjadi bagian yang tak dapat terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran bagi seorang pendidik. Guru harus senantiasa memberikan teladan, harus memberikan baik, sesuatu yang bisa dipandang baik oleh peserta didik. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti akhlak mulai pada anak. Dan kita juga bisa menerapkan dalam kelas bagaimana memperhatikan kodrat anak itu yang masih suka bermain. Ketika anak-anak sedang bermain, pasti ada mereka merasakan kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan
yang membekas pada pikirannya. Hendaknya seorang guru memasukkan unsur-unsur permainan dalam pembelajaran agar peserta didik kita merasa senang dan tidak mudah bosan. Karena kita tahu bahwa anak sekarang di era digitalisasi sekarang itu mereka lebih mudah mendapatkan, tapi mereka belum tahu proses seperti apa. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional itu sangat kita harus diprioritaskan. Ya, selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, pendidik juga mengajak untuk melestarikan kebudayaan, terutama kebudayaan setempat. Misalnya tentang bagaimana kita beragama, bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita saling menghargai antar satu umat. Nah, hal terpenting yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menghormati dan memperlakukan anak itu sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat yang ada pada diri anak tersebut. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan juga memberikan motivasi ataupun dorongan bagi tumbuh kembang anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan di kelak nanti. Selanjutnya, saya akan mencoba merefleksikan pemahaman saya terkait modul 1.1. Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah sifat dan perilakunya. Namun, hal demikian hanya terjadi perubahan yang sifatnya sesaat. Hanya didasari oleh rasa takut yang bisa sifatnya sementara. Efek jera bagi peserta didik kita tidak bisa berkesinambungan tentang dampak daripada perlakuan kita tersebut. Bukan bisa mengubah sifat dan perilakunya dalam waktu sesaat. Namun demikian, perubahan yang terjadi hanya didasari oleh rasa takut sementara, bukan atas dasar kepentingan tersebut, akan sedikit banyaknya juga berpengaruh pada diri anak. Pada awalnya saya belum menyadari akan keberadaan kodrat dan alam anak pada proses belajar mengajar. Belum banyak memberikan model-model atau cara-cara pembelajaran yang sifatnya bervariasi, sehingga dalam proses pembelajaran anak menjadi menyenangkan, anak bisa lebih terbuka wawasannya, anak lebih bisa berinteraksi secara langsung kepada saya sebagai pendidik. Masih banyak metode-metode atau cara-cara yang belum bisa saya terapkan pada saat ini. Maka dari itu, dengan melalui proses pembelajaran CGP ini, saya berharap ke depan saya bisa merubah pola pikir saya seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan modul 1.1, pemikiran saya mulai berubah. Dari saya yang pada awalnya yang sifatnya keras, sekarang bagaimana saya memberikan tuntunan kepada anak didik saya dengan lebih sabar, ikhlas, dan memberikan sesuatu yang menyenangkan. Karena saya tahu bahwa anak mempunyai keunikan masing-masing yang perlu kita kembangkan. Saya tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Misalnya memukul, mencubit, menendang, ataupun lain sebagainya. Atau bahkan mungkin memberikan hukuman, misalnya dalam bentuk perundungan, mengurung dia suatu tempat, supaya mereka jerah. Itu tidak perlu saya lakukan. Karena apa? Hal-hal yang sedemikian itu sifatnya tidak mendidik. Nah, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dan mencoba berbagai model atau cara pembelajaran. Terus berorientasi pada peserta didik pada saat proses belajar mengajar ke anak, membuat mereka belajar merasa bahagia dan menyenangkan.
Sehingga pada akhirnya bukan hanya peserta didik saja yang merasa nyaman dan tenang, termasuk diri saya selaku pendidik. Karena apa? Suasana sama-sama menyenangkan. Suasana uh, dalam situasi kelas yang nyaman itu otomatis akan membuat proses itu akan menjadi lebih terang benderang dalam mencerna apa yang saya sampaikan. Anak juga akan lebih mudah mencerna apa yang saya sampaikan, lebih memperoleh informasi masih lebih cepat. Dengan demikian relevansi dari pemikiran KD di antara konteks pendidikan saat ini bahwa pendidik mengajar adalah proses memanusiakan manusia yang pasti kita ketahui, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sehingga para guru bukan hanya sebagai agen transformasi bagi ilmu ke siswa semata, akan tetapi bagi seorang guru dapat memposisikan diri sebagai teman dan bisa menyelesaikan masalah seandainya anak mengalami suatu kesulitan pada saat proses belajar mengajar. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan seperti yang kita tahu bersama. Namun di sini kita harus bisa memilah, tidak membiarkan secara seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaan bagi anak itu untuk merdeka dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya hanya kemerdekaan dirinya hanya dapat diperoleh jika suasana kelas itu nyaman, menyenangkan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun bagaimana anak itu bisa memahami apa kita sampaikan tadi lebih. Upaya nyata yang selama ini yang telah saya lakukan dalam menerapkan daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat sesuatu yang menyenangkan bagi peserta didik. Mulai dari hal-hal sederhana, mungkin dari penggunaan media yang ada di sekitar kita dengan cara yang sangat sederhana. Meskipun saat ini belum maksimal. Nah, dalam hal ini saya juga harus memperhatikan tentang perkembangan saat ini dan lingkungan tempat tinggal saya. Karena antara dasar dan keadaan itu terdapat konvergensi, saling mempengaruhi. Hingga garis dasar keterangan itu selalu tertarik, konsistensitas dan pada akhirnya menjadi satu konsentris. Selain itu juga, saya menyaksikan bagaimana kita berkolaborasi dengan orang tua ataupun wali murid anak-anak di rumah agar dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan bersama. Mengapa demikian? Karena seorang pendidik hanya memberikan waktu hanya beberapa jam saja dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan hal ini sangat penting sekali. Bagaimana kita menjalin hubungan komunikasi yang sangat erat dengan orang tua. Karena apa? Supaya apa yang kita sampaikan dalam proses pembelajaran di kelas, nanti di rumah bisa nanti saling memberikan, saling mendukung, saling mengingatkan antara satu sama lain. Nah, banyak cara yang kita lakukan. Pemanfaatan media sosial sekarang bisa kita manfaatkan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua agar mereka sama-sama mengontrol pada anaknya tersebut. Adapun yang akan segera saya lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang selama ini belum maksimal saya praktekkan dalam kelas. Bagaimana saya memposisikan diri sebagai pamong